Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, kali ini saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang kabar Israiliyat. Nah, kita sebagai umat Islam tidak usah risau, tidak usah bersikap berlebihan, tidak usah sehingga kita itu seakan-akan mau menyalahkan ahli tafsir, kita itu mau menyalahkan ustadz-ustadz kondang seperti Ustadz Abdul Somad gitu. Karena Ustadz Abdul Somad pernah pernah mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Sehingga ada sebuah channel yang mengatakan bahwa dia itu mendukung bahwa para ahli tafsir dan juga Ustadz Abdul Somad ini mendukung kabar Israiliyat sampai mengatakan sedemikian rupa. Maka saya sengaja membuat konten ini untuk membantah gitu bahwa kabar Israiliyat itu tidak perlu kita itu risaukan gitu. Karena para ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama salaf itu adalah sudah mempunyai sikap terhadap kabar Israiliyat, yaitu selalu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi kita nggak usah berlebihan, apalagi selevel cuman YouTuber gitu aja ya. YouTuber dia itu seolah-olah mau menyalahkan ahli tafsir gitu. Nah, setelah saya tonton di dalamnya itu ternyata yang dia yang berinteraksi dengan yang punya YouTube tersebut, dia itu dia itu bukan ahli di dalam hal itu gitu loh. Bukan ahlinya gitu loh. Dia itu berani menyalahkan ahli tafsir gitu loh. Juga berani menyalahkan seperti Ustadz kondang Abdul Somad gitu. Nah, ini perlu kita luruskan semua ya. Nah, makanya dari situ saya bergerak untuk membuat video yang membahas tentang Israiliyat. Dari situlah kenapa saya membuat video membahas tentang Israiliyat ini. Nah, kalau kita analisa, kalau kita lihat dari statusnya yaitu para ulama-ulama zaman dulu ini sudah mempunyai sikap atau sudah mempunyai sudah menanggapi hal itu, bagaimana cara dia itu mengatasi. Nah, kenapa? Karena kabar Israiliyat ini itu dibagi menjadi tiga poin atau tiga bagian di dalam ajaran Islam itu. Nah, para ulama zaman dulu itu menyikapi kabar Israiliyat itu dibagi menjadi tiga gitu. Itu yang perlu umat Islam sekarang ketahui gitu loh. Kita gak usah berlebihan, ketakutan yang berlebihan sehingga menyalahkan para ilmu tafsir. Nah, keterlibatan para ulama-ulama zaman dulu seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan seterusnya, keterlibatan ulama-ulama dahulu itu masih dalam batas kewajaran gitu. Artinya karena wajar lah gitu. Dia itu kan misalkan ya ulama-ulama zaman dulu dia itu kan disebut dengan ahli kitab gitu. Dia itu ahli kitab. Tentu saja sebelum Nabi Muhammad SAW misalkan gitu, dia itu sudah mempelajari tentang kitab-kitab yang dia yakini zaman dulu gitu. Kemudian setelah dia itu masuk pada Islam, setelah beliau itu masuk kepada Islam, maka dia itu hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu aja ya. Nah, saya uraikan, kan tadi saya mengatakan kabar Israiliyat itu di dalam Islam itu dibagi menjadi tiga bagian gitu. Nah, para ulama-ulama zaman dulu itu sudah
menjalankan hal ini gitu. 3 bagian ini sudah dijalankan oleh para ulama-ulama zaman dulu gitu. Maka kita tidak usah berlebihan dalam bersikap. Salah satu 3 poin kan tadi ya. Yaitu bagian yang pertama, yaitu poin yang pertama adalah berita yang diakui oleh Islam. Jadi kabar Israiliyat ini atau kabar Israiliyat ini yang diakui oleh Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hadis sahih maksudnya ya. Nah, hal ini bisa kita benarkan gitu. Nah, ketika misalkan ada kabar Israiliyat, tetapi Al-Qur'an mendukung hal itu. Di dalam Al-Qur'an juga ada, di dalam hadis sahih juga ada, maka hal ini bisa kita benarkan gitu. Walaupun misalkan gini, kabar Israiliyat. Nah, seperti contoh misalkan saya contohkan ya. Saya contoh. Ini berita dari Ibnu Mas'ud ya. Dari berita Ibnu Mas'ud yang mengatakan begini. Orang Yahudi pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, kami mendengar," gitu. Artinya ini kabar Israiliyat mendengar dari kitab-kitab terdahulu ini maksudnya. Kami mendengar bahwa Allah menjadikan bumi dan semua makhluk di jari yang lain gitu. Lalu Allah berfirman, "Sayalah raja." Nah, orang Yahudi itu menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Maka apa tanggapan Rasulullah? Tanggapan Rasulullah SAW adalah beliau tersenyum gitu loh. Mendengar pertanyaan ahli kitab, mendengar pertanyaan orang Yahudi seperti itu, maka Rasulullah SAW ini tersenyum seraya menjawab gitu loh. Apa jawaban beliau? Jawaban Nabi Muhammad SAW dan membenarkan hal itu gitu. Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang orang Israel itu katakan gitu. Seraya Nabi Muhammad SAW membacakan surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Artinya seperti yang ada di layar ini. Ini jawaban Rasulullah SAW kepada orang Yahudi. Surat inilah yang sebagai jawaban dari Rasulullah SAW menghadapi kabar Israiliyat tersebut. Dan di situ kan di ayat ini dijelaskan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Nah, kalimat hal-hal seperti inilah yang kabar dari Israiliyat tadi, yaitu orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membenarkan kabar itu dan Rasulullah SAW menunjukkan surat Az-Zumar ayat 67 tersebut gitu. Nah, hal-hal ini, kabar Israiliyat ini bisa kita benarkan selagi ada di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi jangan katakan kabar Israiliyat ini negatif atau ini bahwa ahli tafsir mengikuti kabar Israiliyat ini segala macam. Tidak boleh kita berlebihan seperti itu. Karena apa? Karena kabar Israiliyat dibagi menjadi 3. Selama kabar Israiliyat itu selalu cocok dengan Al-Qur'an dan hadis, kenapa kita ditolak gitu? Itu yang pertama, poin yang pertama. Terus yang kedua, di sini yang kedua bagaimana cara menghadapi kabar Israiliyat. Poin yang kedua adalah berita yang didustakan dianggap dusta oleh Islam atau berita yang dianggap dusta oleh Al-Qur'an dan hadis. Artinya begini. Ini kan statusnya batil. Artinya begini ya, ketika ada kabar dari Israiliyat, ternyata di dalam Al-Qur'an menolak hal itu gitu. Kabar itu ditolak oleh Islam atau ditolak oleh Al-Qur'an atau hadis sahih gitu. Nah, ini statusnya kabar Israiliyat ini disebut dengan batil gitu. Nah, kalimat batil inilah para sahabat sudah mengetahui hal ini gitu. Karena para sahabat selalu bersama menggunakan Al-Qur'an dan hadis ini sebagai dalil referensi menerima bagaimana cara menyikapi kabar Israiliyat tersebut. Jadi umat Islam sekarang gak usah khawatir, gak usah berlebihan tentang Israiliyat, kabar Israiliyat apa itu gitu. Gak usah berlebihan karena ulama zaman dulu itu sudah mengantisipasi hal itu gitu.
Nah, kan tadi poin yang kedua adalah berita yang didustakan oleh eh, dianggap dusta oleh Al-Qur'an dan hadis gitu loh. Nah, contohnya seperti misalkan ada orang Yahudi mengabarkan kepada umat Islam gini gini ini. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu ditentang hal itu gitu loh. Maka itu dianggap statusnya dianggap berita batil gitu. Nah, orang Yahudi seperti contoh misalkan orang Yahudi mengatakan Nabi Isa putra Allah gitu. Nah, ini kan sudah bertentangan di dalam di dalam ayat Al-Qur'an. Ini kan sudah sudah ada kalimat bahwa Nabi Isa itu bukan Allah, itu tidak mempunyai putra, kan begitu. Nah, juga ada kabar contohnya seperti ini. Seperti dalam hadis Jabir ya. Dalam hadis Jabir saya pernah membaca orang Yahudi ini mengatakan jika suami mendatangi istri dari belakang, anaknya juling gitu. Nah, orang Yahudi berkata seperti itu. Kalau Anda ingin bersetubuh dengan istrinya, jangan dari belakang, tetapi dari depan. Nanti anaknya kamu juling. Dari belakang di sini bukan maksudnya di tempat yang lain ya, di tempatnya sama. Tempat yang sama yang disyariatkan gitu loh. Artinya tempat yang sama, jangan tempat yang berbeda. Ini malah menyimpang. Maksudnya di sini adalah kalau posisi kamu itu dari belakang di tempat yang sama, itu nanti anakmu juling gitu loh. Seperti itu, kabar-kabar seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an hal ini juga ditentang gitu loh. Ditentang. Artinya setelah Nah, setelah kita baca di dalam Al-Qur'an, dan di situ seperti yang ada di layar ini ya. Di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Istri kalian adalah ladang kalian dari mana saja yang kalian inginkan. Artinya selama tempatnya itu benar, dari mana aja kamu inginkan, itu tidak apa-apa gitu menurut Al-Qur'an. Artinya Anda ini enggak apa-apa asal tempatnya jangan yang tidak diperbolehkan. Contoh misalkan Anda ini dari belakang, tetapi yang Anda incar ini misalkan lubang kotorannya. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam gitu loh. Tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ini menyimpang namanya gitu loh. Yang dimaksud di sini adalah tempat yang biasa yaitu rahimnya, lurus dengan rahimnya. Sehingga orang Yahudi kan mengatakan jika suami mendatangi istri dari belakang, anaknya juling. Ini kan posisinya berbicara tentang anak. Kalau bicara tentang anak pasti tempatnya itu ya satu itu kan gitu. Tetapi tidak boleh dari belakang kata orang Yahudi. Anaknya nanti juling. Nah, hal ini sebenarnya ada hanya dibantah oleh Al-Qur'an. Enggak akan seperti itu gitu loh. Di dalam surat Al-Baqarah tersebut. Dari mana saja silahkan gitu loh. Enggak akan juling, enggak akan apa gitu loh. Silahkan Anda inginkan dari mana, asal tempatnya yang sesuai gitu kan gitu. Nah, ini poin yang kedua ya. Ini kan itu batil sifatnya. Itu tadi kabar Israiliyat yang batil gitu. Ini para ulama zaman dulu sudah menggambarkan menjadi tiga poin atau 3 bagian gitu. Terus kemudian bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini ketika ada kabar Israiliyat begitu ya. Tetapi di situ tidak dibenarkan oleh Islam dan juga tidak didustakan oleh Islam. Artinya tidak dibenarkan juga tidak mengatakan, tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang mengatakan itu berdusta gitu. Tidak ada. Bagaimana cara menyikapi kita? Nah, berita seperti ini adalah namanya itu tawakuf kalau nggak salah ya, tawakuf. Itu pertengahan. Artinya kita tidak boleh membenarkan dan juga tidak boleh menyalahkan tentang berita Israiliyat tersebut gitu loh. Ketika di dalam Al-Qur'an itu tidak membenarkan
maka kita jangan pernah membenarkan. Ketika Al-Quran tidak pernah menyalahkan kabar itu, ketika kita tidak boleh menyalahkan gitu. Artinya kita itu posisi itu di tengah gitu loh. Kita tidak boleh menyalahkan, takutnya berita itu benar. Kita juga tidak boleh membenarkan, takutnya berita itu dusta gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Posisi kan itu di tengah-tengah. Maka apa ya? Karena apa? Karena memang berita seperti itu, seperti misalkan berita tentang apa ya? Dulu itu kan memang orang Yahudi itu banyak ahli kitab ini banyak yang masuk Islam. Maka dia itu menafsirkan Tauratnya itu ke dalam bahasa Arab misalkan gitu ya. Dan kemudian dia itu mengabarkan, bertanya atau kepada umat-umat Islam. Nah, kalau memang di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ditemukan, maka dia itu tidak boleh membenarkan dan juga tidak boleh menyalahkan gitu. Kalau itu karena Al-Qur'an ini karena umat Islam ini selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, itu jangan kamu membenarkan ahli kitab dan jangan kamu juga mendustakan gitu. Artinya kalau mendapat kabar seperti itu, kalau di dalam Al-Qur'an juga di dalam hadis belum ditemukan atau tidak ada yang menyalahkan, Anda jangan menyalahkan. Dan ketika tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an atau hadis membenarkan, Anda juga jangan membenarkan. Posisinya kita di tengah. Maka apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata anjuran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah, kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Maka katakan aja bahwa saya ini sudah mempunyai kitab suci, saya ini hanya beriman kepada Allah, kepada kitab Al-Quran. Katakan seperti itu. Dan kitab yang diturunkan kepada kalian gitu. Artinya saya beriman kepada Al-Quran, saya juga beriman kepada Taurat, saya juga beriman kepada Zabur, saya juga beriman kepada Injil, dan saya juga beriman kepada Al-Quran. Tetapi umat Islam hanya mengikuti syariat yang ada di dalam Islam itu sendiri gitu. Yang kitab-kitab terdahulu hanya saya wajib mengimani saja. Itulah pemahamannya. Mudah-mudahan sampai di sini Anda bisa paham tentang kabar Israiliyat, bagaimana cara kita menyikapinya. Kita tidak usah berlebihan sehingga menyalahkan ahli tafsir karena terlibat di dalam karena masih ada keterlibatan ahli-ahli tafsir zaman dulu dengan kabar Israiliyat tersebut. Enggak usah khawatir berlebihan lah. Kekhawatiran kita itu tidak mempunyai dasar gitu loh. Tidak mempunyai dasar sama sekali. Karena apa? Karena kadang-kadang kita itu sudah mengaku dirinya punya ilmu berdasarkan arkeologi, berdasarkan itu, berdasarkan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, kalau kita berbicara tentang berdasarkan arkeologi, nah kita ini sebenarnya harus hati-hati juga gitu. Karena ilmu pengetahuan ini bukanlah sebuah kebenaran mutlak gitu. Ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini bukanlah sebuah kebenaran mutlak. Artinya begini, dia itu setelah ilmu pengetahuan berkembang, ini bisa berubah gitu. Artinya begini, contoh, ketika misalkan zaman sekarang membenarkan sebuah konsep seperti ini misalkan, membenarkan, tetapi 30 tahun yang akan datang belum tentu ini benar gitu. Setelah alat-alat elektronik atau alat semakin canggih, maka di era sekarang ini dianggap sebuah kesalahan. Di era sekarang ini, menurutkan ilmu pengetahuan zaman yang akan datang, di era sekarang ini dianggap sebuah kekeliruan gitu loh. Bisa disalahkan gitu.
Karena apa? Karena alatnya sudah semakin canggih dan sudah akurat gitu. Begitulah ilmu pengetahuan. Contoh saya contohkan seperti teori Darwin gitu ya. Teori Darwin ini pada zamannya seolah-olah dia itu adalah kebenaran mutlak gitu. Karena tidak satu pun orang yang dapat membantah berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Karena Darwin ini memang sudah meneliti itu bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan gitu. Sehingga apa? Teori Darwin ini memang diakui gitu. Nah, ini seolah-olah dianggap sebuah kebenaran gitu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, setelah ilmu pengetahuan ini berkembang, maju. Ternyata apa? Ternyata teori Darwin itu hanyalah sebuah hoax gitu. Hanya sebuah teori yang salah gitu. Seperti itulah ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berdasarkan arkeologi Muslim dibangun berdasarkan hoax. Nah, kalau ada seperti itu sebenarnya bagaimana cara kita menyikapi? Siapa yang mengatakan? Bisa saja orang yang mengatakan itu adalah orang liberal, bisa yang mempunyai pemahaman liberal, bisa saja orang itu yang mengatakan seperti itu, orang itu mempunyai pemahaman fobia terhadap Islam gitu. Dia itu ingin menyerang Islam menggunakan kalimat arkeologi. Artinya arkeologi itu disalahgunakan untuk menyerang Islam gitu loh. Disinilah umat Islam harus hati-hati juga gitu. Bahkan gini ya, itu tadi membahas tentang 3 poin dari Israiliyat itu. Nah begini, di dalam hadis Bukhari juga dijelaskan begini, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ini pesan Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Terus juga sampaikanlah kabar dari Israel dan tidak perlu merasa berat gitu. Nah, artinya begini ya, Rasulullah SAW sampaikanlah satu ayat dariku, walau satu ayat, dan sampaikan kabar dari Israel dan tidak perlu merasa berat Andin. Artinya selama kabar Israiliyat itu benar sesuai dengan apa yang Al-Quran, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran, gak apa-apa, sampaikan kata Rasulullah begitu. Dan kemudian siapa yang berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Nah, disinilah kalau sudah tidak cocok dengan Al-Quran dan tidak cocok sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan ini cocok, ini dari Nabi, ini begini, maka siapkan dia tempatnya di neraka gitu ya. Artinya dia itu berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak apa-apa gitu. Maka itu hendaknya siapkan ketika berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka dia siapkan tempatnya di neraka. Nah, kalau saya lihat, kalau saya pelajari, kalau saya baca umumnya kabar Israiliyat ini sebenarnya itu tidak mempunyai banyak manfaat. Artinya tidak mempunyai banyak manfaat sebenarnya. Dia itu hanya sebatas cerita-cerita masa lalu, gitulah aja. Hanya dongeng-dongengan masa lalu aja. Seperti contohnya gini, ketika di dalam Al-Quran itu membicarakan tentang Ashabul Kahfi, tentang warna. Nah ini ini cuman di kabar Israiliyat itu bulu anjingnya seperti apa. Ini sebenarnya cuman menceritakan tentang bulu anjingnya seperti apa gitu. Itu tidak itu hanya cerita masa lalu. Anjingnya berbulunya seperti ini, segala macam gitu. Itu seperti itu, tidak membuat akidah kita itu terganggu, kan begitu. Bahkan seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, itu keterlibatan ulama zaman dulu itu masih dalam batas kewajaran, tidak berlebihan. Artinya dia itu selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sahih gitu. Jadi umat sekarang tidak usah berlebihan dalam menyikapi tentang ahli tafsir dianggap
mengikuti Israiliyah apa segala macam, menyalahkan ahli tafsir, bahkan berani menyalahkan ahli tafsir, juga menyalahkan Ustadz Abdus Somad gitu. Ini sebenarnya menurut saya berlebihan sikap-sikap seperti itu gitu loh. Karena dia itu sudah berbicara tentang Israiliyat. Israiliyat sendiri dia itu tidak tahu sebenarnya bahwa pada ulama zaman dulu itu sudah menyikapi tiga hal tadi, poin dalam 3 poin ini sudah diterapkan oleh para ulama zaman dulu gitu. Dan juga dia itu selalu menggunakan berdasarkan arkeologi. Nah, ini siapa yang mengatakan? Kalau yang mengatakan berdasarkan arkeologi, misalkan orang liberal, maka ini bahaya gitu. Kalau dia itu percaya kepada orang liberal gitu. Dan kemudian kalau dia itu yang mengatakan itu adalah orang yang fobia terhadap Islam, maka juga bahaya. Disinilah umat Islam harus berhati-hati. Kadang-kadang kalimat-kalimat arkeologi itu hanya dimanfaatkan untuk menyerang umat Islam gitu loh. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kemudahan segala urusannya, dan juga dijadikan orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.